Allah tidak mungkin salah. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menetapkan segala sesuatu ciptaannya tidak mungkin salah ataupun keliru. Ini untuk semua yang telah diciptakannya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala atas kemahakuasanya dengan cukup 3 kata saja, yaitu kun fayakun. Semuanya sempurna. Setiap apa yang tercipta itu sudah dititipkan atau dibekali kegunaannya atau manfaatnya, semuanya untuk manusia yang ada di alam semesta ini. Ilmu untuk membela diri baik hewan serangga serta hewan lainnya, begitu juga manusia. Dan semuanya sujud kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan alam semesta ini disuruh sujud kepada Adam dan alam semesta patuh kepada perintahnya. Peristiwa ini ketika Adam dan Hawa tertipu oleh Dajjal, di mana Adam ketika diusir dari surga, rohnya Adam kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena roh itu adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memasuki jasadnya Adam beserta cahaya sempurnanya Ahmad atau Muhammad, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan Ahmad. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala di mana roh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap roh itu ilmu miliknya. Sedangkan jasadnya Adam terbuat dari alam surga dan ketika diturunkan ke bumi seperti kita-kita ini atau manusia, bukan lagi jasad yang awal tetapi keturunannya Adam dan Hawa saja yang tercipta dari saripati alam semesta sebagaimana yang kita lihat dan kita rasakan seperti ini, di mana dalam pandangan mata batin ini saya Abdul Hadis bin Abdul Latif membuktikan pada diri sendiri untuk para pendengar baik para kiai, ustadz ataupun para ulama, di mana kita menghayati Quran surat Al-Ghafir 40 ayat 57 yang artinya sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebenarnya bukannya manusia itu tidak mengetahui, tetapi pertama tidak mau tahu tafsir Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Biasanya manusia yang tidak memperhatikan tafsir itu berpendapat asal berbuat baik serta tidak baik terhadap setiap manusia. Pendapat seperti ini adalah nasihat iblis. Kalau pendapat perbuatan iblis dan setan dijadikan pedoman, maka manusia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong di akhirat nantinya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka melalui Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 54, artinya, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan perkataannya melalui Quran surat Saba 34 ayat 20, artinya, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang mukmin. Maka hendaknya umat Islam jangan takut dan jangan ragu karena Al-Quran itu petunjuk agar umat Islam mengerti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita ini diciptakan. Tentunya kita hidup ini bukan lagi di surga tetapi di alam bumi, dan di bumi ini segala sesuatunya ada aturan yang diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adanya yang hak dan batil atau halal dan haram, di mana yang hak atau halal ini yang diperjuangkan oleh manusia yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan haram dan batil itu senjatanya manusia yang bersekutu dengan iblis, setan dan jin. Makanya antara haram dan halal atau hak dan batil, makanya di dunia ini dijadikanlah hukum yang dapat memisahkan sesuatu perkara bila terjadi perselisihan. Itulah kehidupan di dunia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 117. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan 3 kata, yaitu kun fayakun, maka sempurna. Dan kita kembali firman Quran surat Ghafir 40 ayat 57 tentang penciptaan manusia. Sebelumnya hamba mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta kepada pendengar pengkajian ini kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran itu milik Allah subhanahu wa ta'ala dan pengkajian itu sampai kiamat pun tidak akan habis. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita mengkaji mulai dari jasad pertama sekarang, mulai dari pusaran rambut itu tanda umat yang melaksanakan haji dan umrah serta tanda pusaran galaksi. Kedua, telinga diadakannya tanda suara. Ketiga, mata diadakannya matahari yang memancarkan sinarnya. Keempat, hidung diadakannya aroma harum guna menentukan jenis bendanya dan busuk. Kelima, mulut serta gigi digunakan untuk berkomunikasi merasakan cita rasa. Sedangkan keenam,
Tangan itu suatu tanda perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu perintah sholat. Coba perhatikan setiap persendian di antara itu menunjukkan waktu sholat, dan tanda menunjukkan dua rukun serta mengambil sesuatu yang dibutuhkan, sedang kaki untuk melaksanakannya yang dibutuhkan, dan ketujuh adanya suatu tanda yaitu surga dan neraka, yaitu adanya alat kelamin dan alat pembuangan akhir untuk laki dan wanita, dan seperti nadi peredaran darah itu tercipta dari halilintar, di mana semuanya mengatur adalah hati nurani. Inilah yang pengkajian tentang Quran Al-Ghafir 40 ayat 57 di atas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dari inti sarinya alam semesta seperti dedaunan sayuran, beras, tebu, air, ikan, daging yang dihalalkan untuk dimakan dengan aturan menurut Islam sebelum dan sesudah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, karena semua yang dimakan itu bernyawa. Maka apabila kita bersyukur maka rohnya pun ikhlas mati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 4, artinya, dan Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam pengertian bahwa perkataan itu bukan saja manusia saja tetapi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semua roh atau nyawa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun roh alam, semua dapat bicara masing-masing berkehendak. Sekarang misalkan roh yang masih menyatu dengan jasad itu masih ingin sesuatu, kehendaknya atau permohonannya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga roh yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, tetapi dalam keadaan ada yang menjerit-jerit kesakitan ketika dicabut nyawanya, di mana ditempatkan yang sangat panas, dan ada yang ingin didoakan oleh sanak saudaranya yang masih hidup, serta ada yang minta diampuni dosanya, dan ada juga yang rohnya gentayangan tidak diterima bumi. Jadi bahwa roh atau ruh itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mati atas kehendaknya untuk diminta pertanggungjawaban. Ketika roh atau ruh jasad masih menyatu akan ditanya sama dengan iblis, setan dan jin. Sejauh mana manusia yang mengikuti atau tidak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan melalui Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31, maka di sini terlihat antara aliran Islam mukamat atau Islam aliran mustasyabihat. Pengkajian Abdul Hadis bin Abdul Latif tanggal 24 Februari tahun 2023.